A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini izinkan saya berbagi sharing tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di PKN kelas 12. Sebelumnya, nama saya Fathan Dermawan dari kelas 12 MIPA. Jangan lupa di subrek. Oke, langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pelanggaran Hak Warga Negara, merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Nah, jadi pelanggaran hak ini terjadi ketika ada seseorang yang tidak menikmati kehidupannya karena merasa kehidupannya itu bergantung kepada peraturan yang telah dibuat. Contohnya yaitu kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Nah, pada dasarnya kemiskinan ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan atau pribadinya yang malas. Jadi apabila pribadi kita malas bekerja, itu karena kita miskin. Dan terjadilah pelanggaran hak, padahal itu salah mereka sendiri, ataupun kekurangan lapangan kerjaan. Itu salah dari pemerintah tidak memberikan lapangan pekerjaan. Jadilah pelanggaran hak. Oke. Kemudian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama tuh ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi seperti kita egois, hanya menang sendiri. Kita tidak ingin berbagi. Kita tidak ingin yang lainnya maju. Padahal pada dasarnya kita telah dijelaskan pada sila kedua, itu kemanusiaan adil dan beradab. Nah, kita harus adil, harus sama rata sesamanya. Yang pejabat-pejabat tinggi harus memberikan lapangan pekerjaan kepada yang rendah, dan yang rendah harus melaksanakan kewajibannya agar mendapatkan hak dari apa yang telah disepakati. Jadi faktor-faktor yang pertama itu sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, rendahnya berbangsa dan bernegara ini karena kurangnya memahami apa sih berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Kemudian sikap tidak toleran. Nah, ini banyak sekali yang tidak toleran. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Misalnya, mentang-mentang dia seorang petinggi, dia semena-mena terhadap bawahannya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini penyalahan guna kekuasaan ini misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang telah direncanakan. Dia sengaja menjadi penguasa, dia menjadi petinggi agar dia bisa mendapatkan kepuasan yang dia inginkan. Nah, ini juga salah, teman-teman. Ini bisa juga menjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satu faktornya. Kemudian ada lagi ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, penegak hukum ini juga bisa menjadi salah satu faktor kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Misal ada salah satu koruptor. Koruptor ini bawa uang miliaran. Kemudian sudah ditangkap sama aparat penegak hukum. Dikasih uang dari koruptor itu kepada penegak hukum. Jadilah dibebaskannya kembali. Nah, itulah ketidaktegasan aparat penegak hukum, jadi makan uang haram.
dibayar dengan seenaknya. Nah, insya Allah di negara Indonesia tidak ada. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi dapat juga disalahgunakan. Kita gunakan HP malah untuk hal-hal lain, malah untuk apa ya, memberikan pengaruh negatif kepada orang lain, misalnya menyebarkan hoax, habis itu menyebarkan fitnah dan lain-lain. Nah, itu kan juga dapat salah satu faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bernegara. Insya Allah di Indonesia ada, Indonesia menyebarkan fakta semua. Amin. Kemudian yang kedua, yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Pada dasarnya kita pasti pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Anak pengamen itu pasti mengemis meminta uang kepada kita. Tetapi terkadang kita tidak peka, padahal itu salah satu hak warga negara. Dia telah mengamen, dia meminta upah, tapi dia malah tidak kasih. Nah, itu merupakan salah satu faktor bisa terjadinya kasus pelanggaran warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Nah, contoh kayak tadi itu masih koruptor, mentang-mentang dia pejabat dibebaskan. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi pasal 27 ayat 1 ini telah menegaskan bahwa di mata hukum kita semua itu sama. Tidak ada petinggi yang tinggi, tidak ada rakyat yang rendah. Jadi semuanya itu sama di mata hukum. Jadi apabila ada kesalahan dari petinggi, itu mendapatkan hukuman yang sama, dan apabila terjadi di rakyat biasa, itu juga mendapatkan hukuman yang sama. Itu terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang B, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Nah, masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Nah, padahal dalam pasal 27 ayat 2 apabila negara Indonesia ini melaksanakan dengan baik, tidak ada yang namanya pengangguran. Adapun tapi tidak tinggi angka penganggurannya, pasti rendah. Jadi pada pasal 27 ayat 2 ini sudah jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Rakyat dan miskin tuh berhak mendapatkan apa yang layak didapatkannya. Kemudian lapangan pekerjaan itu dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan pekerjaan, seperti itu. Jadi apabila negara Indonesia ini melaksanakan undang-undang negara Indonesia dengan optimal, pasti tidak ada terjadi yang namanya pengangguran, habis itu pencurian, tidak ada namanya pembunuhan dan lain-lain. Kemudian yang C, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Nah, salah satu faktornya bisa jadi kekurangnya lapangan pekerjaan. Jadi ada hubungannya antara pasal 27 ayat 2 dengan pasal 28 dari A sampai J. Kemudian yang D, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menunjuk agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di negara kita ini masih ada saja intoleran atau merasa agamanya yang paling benar. Padahal pada pasal 29 ayat ke-2 Indonesia itu telah menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jadi
pada dasarnya Indonesia ini telah memiliki undang-undang yang sangat komplit, undang-undang yang sangat jelas. Tetapi masih saja kita sebagai rakyat yang belum memenuhi, maksudnya sebagai rakyat yang biasa, masih belum bisa melaksanakan undang-undang itu dengan baik, atau malah kita tidak tahu ada undang-undang ini. Jadi sehingga kita melakukan hal yang tidak terpuji kepada agama yang lain. Oke. Kemudian yang angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga berhak mendapat pendidikan. Nah, ini banyak terjadi di pelosok-pelosok putusnya pendidikan sekolah karena salah satunya faktor ekonomi atau faktor yang lain-lain. Padahal pada pasal 31 ayat 1 tadi, negara Indonesia menjamin setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada dasarnya kita semua itu mendapatkan pendidikan, tapi pada aslinya, pada faktanya pendidikan kita masih kurang. Apalagi di COVID-19 ini secara daring kan, ada yang tidak memiliki internet, tidak memiliki HP, dan lain-lain. Kemudian yang F, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat, membuat sebuah karya dan sebagainya. Nah, ini copyright. Oke, mungkin hanya itu materi singkat dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kesimpulannya, setiap negara pasti memiliki kasus-kasus yang tidak mengenakan atau kasus-kasus yang tidak terpuji. Tetapi dengan kasus itulah kita dapat merubah pola pikir kita dapat semakin dewasa, kita dapat merubah sikap kita yang jadi awalnya buruk menjadi lebih baik, insyaallah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.